Oke guys, kembali lagi bersama gua Richard di channel YouTube Richard Wilmer. Jadi gua mau bahas suatu mobil yang sangat gagah dengan budget 50 juta. Sudah siap luar kota, luar pulau, nggak ada tuh siap jajan ke bengkel. Yaitu SUV leather frame dari pabrikan Opel Blazer. Opel Blazer yang gua bahas ini tipe Montera tahun 1999. Jadi mobil ini sudah usia 22 tahun. Masih sangat fresh dan masih eye catching. Bisa dilihat tuh tampilan depannya sangat galak, seperti mata yang melotot siap untuk berpetualang. Nah, lampunya sudah dibagi dua, yang atas tuh headlamp, yang bawahnya itu lampu sein. Lalu di bagian grillnya sudah ada logo Opel dan juga ada chrome yang melintang secara horizontal. Si spionnya juga sudah dilapis oleh chrome. Tapi gue seneng dari mobil ini tuh chrome-nya sedikit karena tidak berlebihan ya. Nah, di bagian sampingnya dia sudah ada side body molding dan juga over fender yang menambah kegagahan dari mobil ini. Nah, ini sudah ada si footstepnya, jadi memudahkan kita untuk naik ke dalam mobil Opel Blazer. Kemudian si kaca filmnya juga sudah pakai solar guard. Nah, ini bagian yang paling gua sangat sukain dari mobil Opel Blazer ini. Bagian belakangnya tuh ciri khas banget, bentuknya membulat, desainnya pun timeless, gak kalah sama desain mobil modern ya. Tuh sangat cakep sekali tuh, warna lampunya juga hidup sekali. Dari lampu rem, lampu sein dan juga lampu mundurnya. Nah, itu bagian belakangnya bisa dibuka dua pintu ya. Pertama dari yang kacanya bisa dibuka, baru ke bagian pintunya yang di bawah itu. Tuh, masih kelihatan sangat gagah ya. Di atasnya sudah ada roof rail menambah kegagahan. Jadi kalau kalian mau pergi jalan jauh, sudah bisa pasang roof box kalau sudah tidak muat taruh di bagasi. Bannya pun juga sudah pakai ban AT, jadi enak kalau buat pergi nanjak-nanjak jalan, lewat jalan-jalan rusak tuh sudah sangat enak. Ya, warnanya pun gue juga suka karena mobil seperti ini cocok sekali dengan warna gelap. Oke, masuk ke interiornya. Mobil ini sudah power window, power steering, lalu juga head unitnya sudah pakai Bluetooth, udah ada TV pula, jadi nggak perlu bosan lagi pada saat di jalan. AC juga sangat dingin. Nah, mobil ini tuh baru jalan 149.439 kilo pada saat proses syuting. Sekarang sudah berjalan 150.000 ongoing. Jadi mobil yang sangat sehat tuh, mobil yang rutin dipakai dan juga nggak kalah pentingnya rutin diservis dan dirawat. Itu yang paling penting ya guys ya. Biarpun usia tua tapi tetap berjiwa muda, siap berpetualang dengan SUV yang tangguh ini. Nah, interior tuh masih original. Dia sudah 3 seater, bagian paling belakangnya hanya orang dewasa maksimal 160 cm. Tapi nggak apa-apa, masih bisa cukup banyak bawa orang. Oke guys, sekarang kita test drive si Opel Blazer ini. Hal pertama yang gua rasain tuh ketika injek koplingnya, dia cukup berat. Jadi kalau sudah lama di jalanan macet, itu kaki mulai terasa pegal. Tapi nggak apa-apa guys,
karena dia punya posisi duduk yang enak, dia posisi duduknya tinggi dan punya visibilitas yang sangat baik. Itu rasa PD-nya mengalahkan rasa lelah ketika kita injek kopling di jalan macet. Nah, selanjutnya yang ingin gua kasih tahu tuh, dia punya peredaman kabin yang bagus. Karena ini suara mesinnya dapat teredam dengan baik. Kalau di bawah RPM 3500 untuk jalan di jalan raya maupun di komplek. Untuk suara dari luar, ketika kendaraan lain melewati mobil ini, dia juga dapat meredam dengan baik. Suara ban juga masih dapat teredam dengan baik juga. Tapi ketika gua coba di kecepatan 100 km per jam di jalan tol, ini suara bannya mulai masuk ke kabin karena dia pakai ban AP punya. Jadi kurang enak juga sih kalau di kecepatan 100 km per jam. Di 80, nah itu masih enak guys, nggak terdengar ke kabin suara bannya. Kemudian si setirnya juga enak ya, enteng. Lalu juga si mesinnya yang 2200 cc ini punya karakter torsi yang kuat. Jadi pada saat kita melewati tanjakan tuh, gua masih sangat pede untuk nyalip mobil depan yang lebih pelan ataupun tanjakan yang cukup ekstrim. Nah, dia punya karakter suspensi itu sesuai ciri khas mobil Eropa, bantingannya tuh dewasa. Jadi dia tidak keras dan juga tidak terlalu empuk sampai membal. Jadi bantingan empuknya tuh pas ayunannya. Nih, posisi tidur kita lewatin ya. Bawa penumpang juga masih enak tuh. Penumpang tidak akan merasa mual ketika melewati jalan yang cukup bergelombang. Oke guys, sekian review dari gua. Sampai jumpa di review selanjutnya ya.